Ini A, mungkin dari Kanada, bercanda ya. Nah, A suka jalan-jalan di pantai. Ups, maaf salah naskah. Tunggu bentar, aku cari yang benar dulu. Ini dia. Ini A, masih dari Kanada. A suka jalan-jalan di lorong keripik supermarket. Wah, unik juga, tapi oke lah. A juga suka browsing internet untuk mencari tahu fungsi asli benda sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Nih, pernahkah kamu bertanya-tanya apa fungsi tambalan persegi yang menempel pada jenis ransel tertentu? Mungkin bentuknya terlihat estetis, tapi bukan cuma itu fungsinya. Sebenarnya, tambalan kecil ini yang juga dikenal sebagai lace tabs, pig snout, dan howling loops dirancang agar kita bisa menggantungkan banyak barang di sana. Misalnya, kamu mau berkemah atau lebih keren lagi glamping, dan kamu membawa ransel. Nah, kamu bisa menggunakan tambalan segi 4 tadi untuk menggantung sepasang tali, hanger dengan baju renangmu yang basah pas mendaki, atau kamu bahkan bisa menggantung sepatumu dengan mengikat talinya dan membiarkannya bergelantungan di sana. Lubang-lubang kecil di sisi sepatumu bukan cuma berfungsi mengurangi bau keringat kakimu. Lubang-lubang ini dirancang untuk orang-orang berkaki ramping. Dengan begini, tali sepatunya bisa diikat melewati lubang ini untuk menyesuaikannya dengan kaki yang lebih ramping. Selain itu, kamu selalu bisa memasukkan tali sepatumu di sana kalau ingin kakimu terlihat lebih ramping. Sekarang, kembali ke A. Inilah waktu favorit si A dalam sepekan. Pergi ke supermarket buat beli keripik kentang. Hah? Dia nggak suka Putin? Kalau kamu pernah mencoba membuat keripik kentang melengkung yang renyah dengan oven rumahan, pengalamanmu mungkin agak membingungkan. Meski kita sudah memotongnya tipis-tipis, memasukkan minyak dan garam dalam takaran yang tepat, hasilnya masih terlihat lembek, kematangan, dan tidak bisa berbentuk seperti Pringles. Sebenarnya, kamu butuh sesuatu lagi untuk membuatnya persis seperti yang kita beli di toko. Menurut para ahli keripik, desain keripik kentang dipelajari dan diteliti dengan sangat cermat sebelum mencapai formula yang ideal. Sebagai permulaan, bentuk melengkung yang secara sadar dan tidak sadar kita kaitkan dengan keripik itu punya nama ilmiah yang super keren, paraboloide hiperbolik. Agak mirip nama penyakit yang pernah aku alami. Bentuk ini diyakini bisa mencegah beberapa masalah terbesar pada keripik. Pertama, keripik akan patah berkeping-keping begitu dimasukkan ke kantong. Dan kedua, keripik akan basi setelah beberapa hari di dalam kemasan. Dan disinilah fungsi bentuk melengkung yang terkenal ini. Kotak karton punya gelombang di dalam dindingnya yang memberikan struktur yang dibutuhkan untuk membawa benda berat di dalamnya. Kita bisa melihat ilmu serupa dalam arsitektur, di mana kubah dan lengkungan digunakan untuk memberikan kekuatan dan struktur pada bangunan. Nah, inilah ide di balik keripik melengkung. Ngomong-ngomong soal keripik, selagi ingatanku masih renyah, mari kita lanjut. Spidol permanen. Seperti namanya, ini adalah jenis spidol yang meninggalkan noda permanen pada apapun yang dia sentuh. Andai kamu memakai spidol permanen, tapi mengiranya spidol biasa dan kamu mencoret-coret seluruh papan tulis, bukan aku loh, serius. Tenang, kamu tidak perlu membuang papan tulisnya keluar jendela atau ke tempat sampah. Masih ada cara untuk menyelamatkannya. Tintanya tidak terlalu permanen kok. Ambil spidol biasa dan timpa semua garis dari spidol permanen tadi. Kamu bisa membuat lingkaran kecil di sekitar garis yang kamu gambar sebelumnya. Tenang, apa yang kamu gambar tak akan rusak. Diamkan sesaat agar tinta spidol tidak permanen menyatu dengan tinta spidol permanen. Ternyata, tinta spidol biasa mengandung pelarut yang melarutkan pigmen tinta spidol permanen. Sekarang, ambil tisu, gosok, dan papan tulismu bersih lagi. Apa kamu pernah memperhatikan bahwa kebanyakan pakaian yang kamu beli punya potongan kain kecil dan terkadang dengan 1 atau 2 kancing? Nah, kita tahu kancingnya dipakai untuk menggantikan kancing yang biasanya lepas. Aku sering tuh, dan kain kecilnya bisa kamu pakai untuk memperbaiki robekan atau lubang yang kita buat. Kain kecil ini juga berfungsi untuk menguji jenis pencucian seperti apa yang lebih cocok untuk pakaianmu. Sebagian besar lapangan olahraga di Amerika Serikat punya pintu kecil di salah satu sisinya. Bentuk dan ukurannya beragam, tapi ada satu yang pasti, ukurannya terlalu kecil untuk ukuran manusia biasa.
Dan kita juga jarang melihat hewan peliharaan masuk dan keluar dari sana. Ternyata, pintu ini dirancang untuk para penjaga lapangan. Dengan begini, apapun yang disapu dari lantai lapangan bisa dengan mudah dibuang tanpa harus melintasi seluruh lapangan untuk sampai ke pintu masuk. Baterai. Sebagian besar dari kita menghabiskan berjam-jam untuk mencoba mencari tahu apakah baterai kita masih punya daya di dalamnya atau tidak. Dan jika trik menaruhnya di remote dan melihat apakah TV-mu bisa menyala tidak efektif lagi, coba trik ini. Ambil beberapa baterai dan jatuhkan ke permukaan yang halus dari ketinggian agak rendah. Perhatikan baik-baik mana baterai memantul dan mana yang tidak. Kamu harus menjatuhkannya dalam posisi tegak. Nah, kalau masih ada dayanya, bateraimu takkan terlalu memantul karena masih lebih berat. Kalau memantul banget, sesuai tebakanmu, baterai itu sudah kosong atau habis. Nah, bagaimana dengan wadah garam dan merica klasik yang sering sekali kita lihat di restoran, kantin, dan rumah nenek kita? Biasanya agak sulit mengeluarkan isinya, namun orang-orang masih suka memakainya. Lain kali, alih-alih menggoyangkan lenganmu dengan keras untuk mencoba mengeluarkan garamnya, cobalah gosok bagian bawah salah satu wadah ini dengan bagian bawah wadah lainnya. Ambil garam misalnya, pegang dengan menghadap ke bawah. Sekarang dengan wadah merica dalam posisi ke atas, gosok kedua bagian bawahnya bersama sehingga menciptakan gesekan melingkar. Garam pun akan keluar dari wadah itu dengan mudah. Keren kan? Kamu pernah memperhatikan bagaimana terkadang lampu tanda set di dalam mobilmu berkedip nggak keruan? Pernah? Ini bukan kesalahan desain. Jika ini terjadi, pastikan untuk mengecek bolamu. Mungkin salah satunya mati, dan mobilmu hanya mencoba menarik perhatianmu ke sana. Pastikan kamu mengeceknya sebelum kena tilang di tengah malam dan harus membayar banyak denda. Apa kamu tahu bahwa penutup kecil di tiap sisi atas kotak jus dibuat untuk tujuan yang sangat spesifik? Ini sebenarnya dirancang untuk menahan kotakmu. Dengan begini, kardusnya tak akan tergencet dan tumpah di meja makan siang. Ingat hari di musim kemarau yang panas itu? Setelah menghabiskan waktu seharian di pantai atau berjemur di kolam renang belakang rumah, kamu pasti butuh minuman yang menyegarkan. Kalau kamu punya stoples kaca di lemari, sekaranglah waktunya kamu mengeluarkannya. Kamu punya blender dengan sekrup di bagian bawahnya, trik ini pasti berhasil. Coba kiat ini, stoples kaca sebenarnya bisa dipasang di blendermu. Jadi dengan begini, kamu bisa mencampur jus buah atau smoothie yang nikmat itu langsung di stoplesmu. Untuk melakukannya, kamu harus melepas kepala blender dan memasangnya langsung ke stoples kaca sebelum memasangnya ke blendermu. Sekarang, tekan tombol smoothie-nya dan nikmati nutrisinya. Beberapa wadah susu plastik punya lekukan yang merupakan versi upgrade dari kardus kertas tradisional. Lekukan melingkar di dekat bagian bawah wadah ini dibuat karena suatu alasan. Ya ampun, apa ya? Pertama, lekukan ini akan mencuat keluar kalau susunya sudah basi. Jadi, kamu nggak bakal minum susu basi lagi. Kedua, kalau kamu menjatuhkan wadah susu itu ke lantai, sebagian dampak benturannya akan terserap oleh lekukan ini, sehingga mengurangi risiko botol itu pecah. Keren kan? Nah, sekian informasi yang aku punya kali ini. Aku sarankan kalian mencoba trik-trik tadi dan tulis hasilnya di kolom komentar.